Halo Sobat Arsi, selamat datang di Running Channel. The Marshal adalah sebuah film yang bergenre drama biografi yang diambil dari kisah nyata pada tahun 1941. Di sini diceritakan bagaimana gigihnya seorang pengacara berkulit hitam menegakkan keadilan di tengah masyarakat yang saat itu masih sangat rasis. Film dibintangi Chadwick Boseman sebagai Marshal, Josh Gad sebagai Friedman, dan artis terkenal lainnya. Baiklah, tanpa menunggu lama, mari kita mulai alur cerita dari film ini. Film dibuka dengan menampilkan seorang pengacara yang sedang memaparkan sebuah kasus pembunuhan. Billy Lyon dipenjarakan selama 3 hari tanpa sebab. Agent Chitwood atas perintah dari gubernur telah menggunakan tongkat pemukul yang sering disebut tongkat pemukul negro untuk menganiaya terdakwa. Sementara korban dalam kondisi hangus terbakar. Meski begitu, Billy tetap menyangka kalau dirinya telah melakukan pembunuhan. Seiring dengan banyaknya siksaan yang didapat dan itu diakui oleh pihak kepolisian, akhirnya Billy mengakui kejahatan yang sama sekali tidak dia lakukan. Kini mereka siap menggantung Billy sampai mati. Mendengar itu, baik juri maupun hadirin nampak tertegun. Di sini Marshal meyakinkan mereka kalau Billy dihukum karena dia seorang negro. Di tempat lain tampak sedang diadakan sidang antara Ines Washington dengan perusahaan bus CRNL. Pengacara Friedman dari pihak perusahaan menganggap kalau tuntutan itu salah alamat. Hal ini disetujui oleh hakim, hingga persidangan pun dihentikan. Di sini pihak perusahaan memuji kecerdikan Friedman hingga dia terbebas dari tuntutan. Di luar pengadilan, Marshal diintimidasi sekawanan orang. See you boys another time. Di kantornya yang terletak di wilayah New York, Marshal ditugaskan untuk membela seorang sopir negro yang dituduh telah memperkosa wanita sosialita. Tugas Marshal memastikan kalau itu murni sebuah kejahatan, bukan karena rasis. Bila si terdakwa tidak bersalah, maka dia harus membelanya sampai menang. Kalau gagal, akan banyak orang negro kehilangan pekerjaan. Di tempat lain, Ted dari NAACP Bridgeport meminta pengacara Friedman untuk mendampingi Marshal yang dikirim dari NAACP New York yang akan membela terdakwa. Hal ini diperlukan karena Friedman sebagai pengacara lokal akan lebih mengetahui kondisi wilayahnya. But I don't handle criminal. I already filed the papers with the court. What? Friedman menolak dengan alasan dia tidak pernah menangani kasus kriminal. Tapi sayang, Irwin kakaknya sudah mengajukan berkas tersebut ke pengadilan. Thurgood Marshall, National Association. Tiba di Bridgeport, Marshal dijemput Friedman. Di kantor polisi, Marshal bercerita kalau dirinya tidak bisa masuk Universitas Maryland hanya karena dirinya seorang negro. Akhirnya dia masuk Universitas Howard yang sering disebut orang sekolah orang gagal. Sampai satu saat diangkat seorang dekan baru yang merubah total universitas tersebut. Dia mengajarkan semua ilmu yang kini dirinya miliki, termasuk bagaimana cara menuntut Universitas Maryland, hingga Mahkamah Agung memerintahkan agar universitas tersebut berintegrasi. Dengan diantar polisi, Marshal dan Friedman mendatangi sel Tuan Spell Joseph, seorang sopir negro yang dituduh telah memperkosa istri tuannya yang seorang sosialita. Mulanya Joseph menolak keberadaan pengacara karena dia tidak sanggup membayar. Waktu ditanya di mana keberadaannya saat kejadian, Joseph ternyata lagi berada di sebuah klub. Di sana ada saksi seorang polisi. Di sini Marshal memberitahu kalau dirinya dari NAACP, yaitu sebuah organisasi pembela orang tidak bersalah yang dituduh hanya karena ras mereka. Untuk memastikan, Marshal bertanya lagi apakah tuduhan mereka benar, yang langsung dijawab oleh Joseph, "Tidak, aku tidak menyentuh wanita itu." Dengan memegang pengakuan Joseph, akhirnya Marshal putuskan untuk jadi pengacaranya. Okay, Joseph. You got lawyers now. Di perjalanan, Marshal minta pendapat Friedman tentang jaksa penuntut dan hakim yang menangani kasus Joseph. What do you know about the prosecution? Menurut Friedman, jaksa Lorraine Willis orang hebat. What do you know about the judge? Former law partner? Sementara hakim adalah teman orang tua Lauren. Mendengar itu, Marshal hanya bisa tersenyum. Suatu hari, Marshal berkunjung ke rumah Ted. Dari istrinya, dia baru mengetahui kalau Ted yang selama ini mengaku sebagai sopir ternyata seorang sarjana hukum. Ted's got a law degree too. Told me you were a driver. Sayang pemerintah setempat tidak memberinya izin praktek, diperkirakan karena dia seorang negro. Kini Ted bekerja pada NAACP. Di pintu gerbang pengadilan, Friedman yang dikira wartawan sebagai pengacara Joseph Spell hampir menyangkal. Tapi dengan cepat Marshal mengambil alih dengan menjawab semua pertanyaan wartawan. Our client, Joseph Spell, is an innocent man. Di persidangan dengan alasan bukan anggota asosiasi,
Hakim menolak Marshall sebagai pengacara Joseph. Dia digantikan oleh Friedman. Your Honor, may I be heard? No. Marshall may sit at counsel table. Marshall diperbolehkan jadi penasehat Friedman dengan catatan dilarang berbicara. Friedman yang tidak menyangka akan seperti ini tentu saja kesal. Dia yang seorang pengacara perdata sekarang harus menangani masalah pidana. Salah satu tuduhan yang dilemparkan pada Joseph adalah setelah memperkosa dia membuang Eleanor ke sebuah waduk, lalu dilempari batu. Untungnya Eleanor berhasil menyelamatkan diri dengan berenang ke tepi waduk. Untuk itu Marshall coba datangi TKP dan menganalisa apa yang sesungguhnya terjadi. Truck driver found her. What do you want with those? Always take a little piece of the earth. Dr. Friedman atau Sam marah pada Irwin, kakaknya yang telah melibatkan dia pada kasus ini. Irwin yang menyadari kalau dia telah menyulitkan adiknya, diam-diam telah menghubungi Harry Gruber, seorang pengacara pidana. Hasilnya Harry sangat menginginkan kasus ini. Marshall yang sudah merasa cocok dengan Sam terus membujuknya agar tidak melepas kasus ini pada Harry. Dengan penggalan Alkitab, akhirnya Sam memutuskan untuk membantu Marshall. Demi mempermudah Sam menghadapi kasus pidana, Marshall meminjamkan sejumlah buku. Mereka masih memiliki waktu 1 bulan. Hari itu Marshall pulang ke New York. Istrinya memberitahu kalau dia sudah 1 bulan merasakan mual. Tentu saja hal ini membuat Marshall sangat bahagia. Malam itu Marshall dan istri pergi ke sebuah klub bersama teman mereka. Pastor memberitahu temannya kalau Marshall akan berhenti bekerja bila anak mereka telah lahir. Mendengar itu teman mereka hanya tersenyum. Di rumah istri Sam nampak tengah marah padanya. Hey guys, we ready to go? You're still not talking. It's not my fault. Semua dipicu oleh keputusan Sam untuk membela Joseph. Tidak hanya istrinya, masyarakat sekitar pun kini menyoroti Sam dan keluarganya. Di toilet, dia mendapatkan intimidasi halus dari seseorang. Tapi apapun itu, Sam pulang dari gereja dengan hati bahagia. Tiba saatnya pemilihan juri. Keberadaan mereka harus disetujui oleh dua belah pihak. Di sini Marshall menekankan agar Sam mengajukan keberatan pada juri yang diskriminatif. Giliran anak Richmond, Sam ingin menolaknya dengan alasan dia satu komunitas dengan Eleanor dan mereka sama-sama berasal dari selatan. Sementara Marshall menganggap kalau nyonya Richmond orang yang tidak mudah dipengaruhi. Dia mampu menilai sesuatu secara objektif. Satu lagi yang Marshall pahami, orang selatan sangat tidak menyukai Yankee seperti Willis, melebihi ketidaksukaan mereka pada orang kulit hitam. Arrogant Yankee pricks like Willis. Keluar dari pengadilan, Sam diminta pendapatnya oleh wartawan tentang pernyataan NAACP bahwa di AS orang Negro tidak akan mendapatkan persidangan yang adil. Sam hanya menjawab no comment. Hasn't it been proven in this courtroom already? Sementara Marshall mengatakan, bukankah hal ini sudah terbukti di ruang sidang, di mana penasehat pilihan terdakwa ditolak, demikian juga dengan juri yang satu ras dengan terdakwa. Meski begitu, dia masih yakin juri yang adil selalu menghasilkan putusan yang benar. Jury can always render a just verdict. Di kantor Sam marah. Menurutnya Marshall telah menghina hakim. Marshall minta Sam untuk fokus ke kasus, sementara dia akan menanganinya dari luar. Di sini juga Sam dan Marshall dipertemukan dengan Officer McCoy, polisi yang sempat menghentikan Joseph di malam kejadian. Pada kedatangan berikutnya, Marshall dan Sam disambut demonstran yang marah. Bahkan ada yang mengatakan kalau Marshall mirip dengan monyet dan burung. Anything like me? Sidang negara bagian Connecticut melawan Joseph dimulai dengan menghadirkan saksi dari pihak jaksa, yaitu Kapten Burke. Di sekitar waduk, dia telah menemukan kain yang berasal dari mantel Eleanor. Jadi saksi berkesimpulan telah terjadi usaha pembunuhan. Giliran Sam yang bertanya, jembatan diapiti dua kondisi yang berbeda. Satu sisi di bawahnya air yang tenang, dan sisi lain air kering berisi bebatuan besar. Kalau saja ingin membunuh, seharusnya korban didorong ke sisi yang airnya kering. Selain itu dituduhkan juga kalau korban telah dilempar batu dari atas. Padahal yang ditemukan di lokasi hanyalah batu kerikil. Kesimpulan Sam telah membuat yang hadir diam membisu. Menyadari posisinya yang lemah, Willis mencoba bernegosiasi dengan Sam. Dikatakannya kalau suami Eleanor menawarkan keringanan dari hukuman mati menjadi 20 tahun kurungan. Mendengar itu, Marshall segera menolaknya. No deal. Di penjara, Joseph mulai menyerah dan bersedia untuk bernegosiasi. Marshall tidak setuju. Dia ingin Joseph terus berjuang karena dengan begitu ras mereka kini membaik. Joseph tidak berjuang sendiri, ada dia bersamanya. That's why I'm here. Di persidangan dihadirkan Dr. Sayer, seorang ginekolog, sebagai saksi dari pihak jaksa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan memar dan luka
Juga jejak hubungan intim di tubuh Eleanor hingga dokter berkesimpulan telah terjadi pemerkosaan. Lain halnya dengan Marcel dan Sam. Menurut mereka sangat wajar memar dan luka untuk orang yang sudah terjun dari jembatan dan berjalan kaki melintasi hutan pinus. Selain itu, ciri-ciri yang nampak pada organ dalam Eleanor dapat ditemukan pada hubungan intim sepasang kekasih. Sementara di luar nampak Marcel sangat terpukul mendengar kabar kalau istrinya keguguran. Buster, are you there? Di kantor, Sam yang menganggap Dr. Sayer berbohong mulai putus asa. Dia ingin mengakhiri kasus ini dengan cara menerima tawaran Willis. Hal ini ditentang Marcel hingga pertengkaran pun tak terhindarkan. Fuck you, Sam. Di persidangan berikutnya nampak Sam dan Marcel saling diam. Tentu saja hal ini membuat Joseph khawatir. Sementara Eleanor duduk di depan untuk menceritakan kronologis kejadian. Dia bercerita malam itu Joseph datang ke kamarnya lalu memperkosa dia. Dengan mulut disumpal, Joseph membawa Eleanor ke sebuah jembatan dan membuangnya ke waduk. Setelah itu dia dilempari batu dari atas. Sebelum sampai jembatan, mobil Eleanor sempat dihentikan polisi. Karena takut dia tidak berani minta pertolongan. Selesai sidang, Marcel mendatangi Willis dan menuduhnya telah menyuruh Eleanor berbohong. Marcel yakin apa yang dikatakan Officer McCoy kalau di dalam mobil itu kosong benar adanya. Setelah pulang dari Willis, Marcel pergi ke sebuah bar untuk minum, sementara Sam pergi berenang. Di bar, Marcel berkenalan dengan seorang wanita cantik, sepertinya bukan wanita biasa. Selain itu, dia juga didatangi beberapa orang yang nampak tidak menyukainya. Benar saja, di sini Marcel dipukuli. Untung si pemilik bar cepat menolongnya. Selesai kompres tangan Marcel yang bengkak, si wanita cantik itu pun berkata, "Dengarlah, pria tetaplah pria, begitu pula dengan wanita." Dia seperti memberi sebuah clue dan Marcel dapat menerjemahkannya dengan benar. Hal yang sama terjadi pada Sam. Saat dia menunggu Irwin, tiba-tiba datang beberapa orang pria menyerang dan memukulinya. Untung saja tidak lama kemudian Irwin pun datang. Sampai ke rumah, Sam disambut tangis istrinya. Dia sedih karena mendapat kabar sepupu dan anak-anaknya ditangkap Nazi. Keluarga Sam memang keluarga Yahudi. Saat menghibur istrinya, tiba-tiba Marcel datang dan memberitahu kalau Joseph dan Eleanor kemungkinan besar mereka bersama sepanjang malam. Saat itu juga Marcel langsung ke penjara untuk memastikan kalau perkiraannya benar. Setelah dicecar, akhirnya Joseph mengaku kalau dirinya telah berbohong. Memang malam itu dia berhubungan intim dengan Eleanor, tapi semua itu dilakukan tanpa paksaan. Jadi bukan pemerkosaan. Adapun alasan dia berbohong karena takut. Di pintu gerbang pengadilan, Sam dan Marcel disambut para pendemo. Di toilet, Marcel mengingatkan Sam kalau mereka memiliki nasib yang sama, yaitu sama-sama menjadi pihak yang dizolimi. You were to Joseph, weren't you, Mrs. Strubing? Di persidangan, saya mengajukan pertanyaan yang sangat menohok pada Eleanor. Apakah Anda tertarik pada Joseph? Mendengar itu sontak saja Eleanor marah. Sam juga menyudutkan Eleanor dengan beberapa pertanyaan, seperti mengapa dia tidak teriak pada asistennya, tidak memanfaatkan telepon yang dekat dengannya, juga tidak teriak pada polisi yang berdiri sekitar 1 meter darinya yang duduk di kursi belakang, sementara Joseph di kursi depan. Alasan Eleanor karena mulutnya disumpal. Langsung Sam buktikan kalau itu bohong. Merasa terpojok, Eleanor pun marah. Di sini Sam sampaikan turut berduka atas ketidakbahagiaan Eleanor. Bring out all the bad stuff yourself. Don't leave anything for Willis. Di kantor, Marcel menyarankan agar Sam mengeluarkan semua sisi buruk Joseph hingga Willis tidak memiliki kesempatan membukanya. Benar saja, saat Sam melakukan saran Marcel, nampak Willis kesal karena apa yang akan dia tanyakan untuk menjatuhkan Joseph sudah didahului Sam. Di ruang sidang, Joseph menceritakan sikap kasar Tuan Strubing pada istrinya. Di sini Joseph juga menceritakan apa yang terjadi pada malam itu. Diketuknya pintu kamar Eleanor untuk minta bantuan dan didapatinya Nyonya Strubing sedang menangis. Dia minta Joseph malam itu menemaninya. Maka terjadilah hal yang di luar kendali mereka. Saat di ruang tamu, Joseph menemukan luka lebam di lengan Eleanor yang disebabkan oleh suaminya. Tiba-tiba di luar dugaan, terdengar suara anjing yang menandakan kedatangan Tuan Strubing. Mendengar itu, Eleanor panik dan memutuskan untuk segera pergi. Di luar mereka bertemu polisi. Eleanor yang ketakutan terpaksa harus sembunyi di kursi belakang.
Sampai di sebuah jembatan, Eleanor menangis sambil berteriak, "Akan kubilang ke semua orang kalau kau telah memperkosaku." Setelah itu dia keluar dan terjun ke sebuah waduk. Ketika Sam bertanya, "Apakah kamu memperkosa Eleanor?" "Tidak," jawab Joseph. Saat Willis menginterogasi Joseph, dia langsung menolak. Menurutnya itu sebuah kebohongan. Di sini Joseph hanya berkata, "Entah bagaimana mereka harus percaya, tapi itulah yang sebenarnya terjadi." "Kalau kamu merasa tidak bersalah, kenapa kamu berbohong pada polisi?" tanya Willis sinis. "Karena kebenaran membuatku mati," tegas Joseph. Hari itu Marshall berada di kantor Sam. Tiba-tiba Walter datang dan memberinya tugas baru, yaitu menemani seorang anak negro umur 14 tahun yang dituduh telah membunuh seorang polisi. Dengan sedikit ngomel, Marshall pun menerimanya. Sementara posisi dia digantikan Walter. Mereka yakin Joseph akan dibebaskan. Case is in, Sam. Saat akan berpamitan, istri Ted memberikan gambar yang dibuat Rennie anaknya yang melukis wajah Marshall. Dikatakannya, "Aku bersyukur Rennie bisa melihat ada orang sepertimu di dunia ini." Saat makan bersama Sam, Marshall bercerita dia pernah dikejar sekelompok orang rasis lalu loncat ke sebuah truk. Tanpa disadari, di sana ada sebuah paku yang langsung merobek buah jakarnya. Di setiap guncangan truk, dia merasa kesakitan yang amat sangat. Tapi semua itu tidak terlalu menyiksa dibanding waktu dia melihat Sam berdebat di pengadilan. Mendengar itu, Sam langsung tertawa. "Aku butuh orang sepertimu, Sam, yang hanya dengan sedikit pelatihan sudah bisa sekompeten diriku," begitu ucap Marshall. Saat Sam bertanya, "Apakah kamu akan pergi ke daerah pergolakan berikutnya?" Jawab Marshall, "Sesungguhnya bukan pergolakan yang aku cari, tapi sebaliknya." Mendengar itu, Sam hanya bisa terdiam. Di sini Marshall juga memberitahu argumen terakhir apa yang harus Sam katakan di pengadilan. Persidangan terakhir dibuka dengan beberapa pernyataan dari pihak jaksa penuntut. Willis mengatakan, mungkinkah seorang wanita yang terhormat dan tanpa celah secara sukarela telah berhubungan intim dengan pelayan negronya yang tak bermoral. Setelah itu dia melompat ke sungai untuk kesenangan. Tentu tidak, jawabnya. Bila juri melepaskan dia, maka ini akan mengancam keselamatan semua wanita yang berada di negara bagian Connecticut. Kini giliran Sam memberikan pernyataan penutup. Sejenak dia terdiam untuk mengingat kembali arahan dari Marshall. Pertama kali yang Sam katakan adalah pujian untuk Eleanor. Lalu dikatakan suaminya yang sering pergi membuatnya sangatlah kesepian. Malam itu dengan pengaruh alkohol dan kehadiran pirang muda membuatnya lemah dan terjadilah apa yang seharusnya tidak terjadi. Eleanor tidak bisa hidup dengan rasa takut. Ketika mereka ada di atas sebuah waduk, untuk mengakhiri hidupnya Eleanor loncat dari jembatan. Sayang tanpa disadari intuisinya sebagai perenang mengambil alih hingga dia tidak tenggelam. Satu-satunya cara melarikan diri dari dosanya, dia harus menuduh Joseph. Maka terciptalah sebuah cerita. Banyak kebohongan, putus asa, inkonsistensi, dan kemustahilan. Negara harus membuktikan kasus ini tanpa keraguan yang beralasan. Keraguan itu terlalu banyak. Itu sebabnya kalian harus membutuhkan Joseph Spell tidak bersalah. My friends, is overwhelming. It's fine, Joseph Spell, not guilty. Sebuah kata penutup yang runut, jelas, dan tegas. Sementara itu Marshall yang sedang dalam perjalanan pulang nampak gelisah. Who is it? You're supposed to be the jury. I have a little time. Saat jeda menunggu pengumuman keputusan juri, Willis menghubungi Sam untuk bernegosiasi. Kalau saja Joseph mau mengaku bersalah, maka hukuman akan diringankan hanya 5 tahun saja. Sam berjanji akan segera menyampaikan hal ini pada Joseph karena penawaran berlaku sebelum juri memberi keputusan. Di sel, Sam sampaikan tawaran Willis. Sam menyarankan agar Joseph membuat kesaksian palsu, maka setelah 3 tahun, dia sudah bisa jadi tahanan luar. Mendengar itu Joseph terdiam lalu bertanya, "Menurutmu apa yang akan Marshall katakan?" Sekarang giliran Sam yang terdiam lalu pergi. Ditemuinya Willis sambil berkata, "Tidak ada kesepakatan." Mendengar itu Willis marah, dia lontarkan kata-kata sinis, "Kupikir orang Yahudi cerdas, tapi terdengar seperti orang negro." Mendengar itu Sam katakan, "Mungkin itu pujian terbaik yang bisa kau berikan padaku." Lalu dia pun pergi meninggalkan Willis dengan kecewanya. Di jalan nampak Marshall sedang memikirkan anak yang akan dibantunya. Entah sampai kapan dia harus pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk menegakkan keadilan. Pembacaan keputusan akan segera dibuka. Sam dengan langkah gontai masuk ke ruangan sidang. Dengan cepat dan tegas, juri menyatakan kalau Joseph tidak bersalah. We, the jury, charge of rape that the defendant, Joseph Bell, is not guilty. Mendengar itu sontak yang hadir tepuk tangan. Sementara Joseph seperti tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Di sampingnya, Sam tersenyum manis pada juri wanita yang semula dipikirnya akan rasis dan tidak adil.
Dengan berurai air mata, Joseph melihat ke arah Eleanor yang juga menangis. Sesungguhnya mereka tidak ingin saling menyakiti, tapi kebenaran tetap harus ditegakkan. Tidak berapa lama Ted datang dan menawarkan tempat untuk menginap. Karena sebelum pergi, Marshall memintanya untuk mengizinkan Joseph beristirahat di tempatnya. Di tempat lain, Marshall dengan gelisah segera menelpon Sam untuk mengetahui keputusan juri atas nasib Joseph. That verdict yet? Sam. Not guilty! Not guilty. Setelah menelpon, Marshall segera keluar. Dia dijemput teman lamanya. Di antara mereka nampak sangat akrab. Temannya berharap Marshall bisa membantu menyelamatkan anak malang tersebut. Demikianlah Sobat Arsi, film ditutup dengan keberhasilan Marshall memperjuangkan kebebasan Joseph. Marshall muncul sebagai arsitek utama perjuangan hukum untuk hak sipil dan Afro-Amerika pertama yang jadi ketua Mahkamah Agung. Semoga film ini dapat menghibur sobat semua dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih.